Diorama ke-25 menceritakan tentang semangat rakyat Bali dalam menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta di Jakarta. Kemudian Mr. I Gusti Ketut Puja datang dari Jakarta dengan mandat sebagai Gubernur Provinsi Sunda Kecil. Beliau secara resmi menyampaikan berita kemerdekaan ini ke seluruh pelosok Bali melalui organisasi-organisasi pemuda. Dalam diorama diperlihatkan Mr. I Gusti Ketut Puja menyerahkan surat mandat kepada Menseibu atau penguasa Jepang di kota Singaraja. Pada saat itu pula dilakukan pengibaran bendera merah putih menggantikan bendera Hinomaru Jepang. Diorama ke-26 menceritakan tentang pembentukan Pusat Komando Pemuda Republik Indonesia di Denpasar. Ceritanya, setelah rakyat Bali mengetahui proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka dibentuklah badan-badan perjuangan yang dimotori para pemuda pelajar yang bermarkas di Gedung Sebelah Selatan Alun-Alun Puputan Badung dengan nama Pusat Komando Pemuda Republik Indonesia yang kini menjadi Kodim 1611 Badung. Dari gedung inilah semua kegiatan perjuangan dikendalikan untuk menghadapi segala kemungkinan, khususnya kedatangan Belanda yang membonceng tentara sekutu. Diorama ke-27 menceritakan tentang peristiwa bendera di Pelabuhan Buleleng pada tanggal 27 Oktober 1945. Insiden ini bermula dari kedatangan kapal berbendera Belanda Abraham Green yang berlabuh di Pelabuhan Buleleng dan pasukan Belanda merampok logistik di gudang pelabuhan dan mengibarkan bendera Belanda di kantor bea cukai. Karena aksinya itu, pasukan BKR melakukan perang gerilya dan terjadi tembak-menembak dengan tentara Belanda yang ada di atas kapal. Pada peristiwa ini, pemuda I Ketut Merta gugur sebagai kusuma bangsa. Diorama ke-28 menceritakan tentang pertempuran laut di Selat Bali pada tanggal 5 April 1946 antara pasukan M Angkatan Laut Republik Indonesia yang dipimpin oleh Kapten Markadi yang diperintahkan untuk membantu perjuangan rakyat Bali melawan Angkatan Laut Belanda. Pasukan M bertolak dari Banyuwangi menggunakan 16 perahu. Mereka melintasi Selat Bali sekitar jam 9 malam tanpa diketahui oleh pihak Belanda. Tapi keesokan harinya pada tanggal 5 menjelang fajar, pelayaran mereka dihadang oleh dua kapal Angkatan Laut Belanda yang sedang berpatroli. Baku tembak akhirnya meletus di Selat Bali. Pasukan Kapten Markadi berhasil mengalahkan kapal patroli Belanda lalu kembali ke Banyuwangi untuk menghindari pertempuran yang lebih besar. Kemudian kembali melakukan penyusupan ke Bali dan bergabung dengan pasukan I Gusti Ngurah Rai. Diorama ke-29 menceritakan tentang serangan umum terhadap Tangsi Nika di Denpasar. Pada tanggal 18 April 1946 di Pagutan, Kute, diadakan rapat untuk merancang serangan terhadap Tangsi Nika di Kayumas, Kreneng, dan Satria. Penyerangan dipimpin oleh Mayor Sugianyar dan dilaksanakan pada malam hari bulan mati. Tangsi Kayumas diserbu dari timur dan utara, dipimpin oleh Ida Bagus Japa dan Letnan Kusuma Yuda dengan kekuatan 800 personel. Dari serangan tersebut, sebanyak 45 tentara Nika tewas dan 125 luka-luka. Namun, dalam pertempuran itu Ida Bagus Japa dan 6 pejuang lainnya gugur. Kemudian, pasukan pemuda mundur ke arah timur menuju Tegeh, Kori, dan Penati. Diorama ke-30 menceritakan tentang pembentukan Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia Sunda Kecil sebagai hasil dari ekspedisi I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya ke Jawa untuk memohon bantuan kepada pemerintah Indonesia. Hasilnya, Mayor I Gusti Ngurah Rai dinaikkan pangkatnya sebagai Letnan Kolonel dan diangkat menjadi Komandan Pejuang di Sunda Kecil. Setelah kembali ke Bali, I Gusti Ngurah Rai mengadakan rapat di Banjarmunduk Malang dengan pimpinan perjuangan di Bali untuk membentuk Badan Perjuangan Rakyat Bali yang kemudian disebut Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia Sunda Kecil dan markasnya disebut sebagai MBO DPRI Sunda Kecil dengan Letkol I Gusti Ngurah Rai sebagai pimpinan tertinggi. Untuk mempermudah pembinaan dan operasi, kemudian di setiap kabupaten dibentuk markas besar, di setiap kecamatan dibentuk markas
markas cabang dan di setiap desa dibentuk markas ranting, serta di setiap banjar dibentuk markas anak ranting. Diorama ke-31 menceritakan tentang pertempuran di Tanah Aron. Ceritanya, saat pasukan Ciung Wanara melakukan perjalanan ke timur, pasukan Nika terus mengepung. Bahkan, saat pasukan Ciung Wanara coba beristirahat di perbatasan antara Bangli dan Karangasem, sempat ada kontak senjata. Setelah itu, pasukan Ciung Wanara terus melakukan perjalanan sampai akhirnya tiba di Tanah Aron, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Saat tiba di sana, I Gusti Ngurah Rai sudah tahu bahwa pasukan Nika itu akan menyerang. Sehingga beliau saat itu membuat sebuah strategi atau taktik bernama Capit Udang, yaitu seluruh pasukan Ciung Wanara yang jumlahnya sekitar 200 orang bergerak di sisi kanan dan kiri, sedangkan di bagian tengah dibiarkan kosong. Nah, setelah pasukan Nika masuk perangkap, pasukan Ciung Wanara kemudian memborbardir pasukan Nika dengan tembakan sehingga sulit untuk menghindar. Akibatnya kurang lebih 80 orang pasukan Nika tewas dalam pertempuran itu. Sedangkan pasukan Ciung Wanara semuanya selamat. Walaupun ada beberapa orang yang terkena tembakan tapi masih bisa diselamatkan, nggak sampai gugur. Diorama ke-32 menceritakan tentang Perang Marga atau yang lebih dikenal sebagai Puputan Margarana yang disebabkan oleh hasil perjanjian Linggarjati. Dalam perjanjian tersebut, Belanda secara de facto mengakui eksistensi negara Republik Indonesia hanya meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Itu artinya perjanjian Linggarjati tidak memasukkan Bali sebagai bagian dari Republik Indonesia, yang membuat rakyat Bali kecewa dan kemudian memicu perlawanan. Selain akibat dari perjanjian Linggarjati, Perang Puputan Margarana juga dipicu oleh penolakan Letkol I Gusti Ngurah Rai terhadap Belanda untuk mendirikan negara Indonesia Timur. I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya kemudian bertekad melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pada 18 November 1946, markas pertahanan atau militer Belanda di Tabanan, Bali diserang secara habis-habisan. Hal ini membuat Belanda murka dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengepung Bali, khususnya Tabanan. Belanda mengirimkan pasukan Gajah Merah, Anjing Hitam, Singa, polisi negara, polisi perintis, dan 3 pesawat pemburu miliknya. Tanggal 19 November 1946, Belanda telah mengerahkan pasukan Brigade Y Kenil untuk bergerak ke Desa Marga dan menduduki desa-desa di sekitarnya. Pada pagi hari tanggal 20 November 1946, tentara Belanda mulai menurunkan prajuritnya di Desa Marga. Prajurit Belanda kemudian menangkap dan menggiring warga desa ke depan Pasar Marga. Perang dimulai sekitar jam 8 pagi. Di luar dugaan, pihak Belanda ternyata mulai terdesak melawan pasukan Republik. Belanda kemudian mengerahkan seluruh kekuatan militernya di Bali. Bahkan mereka mendatangkan sebuah pesawat pengebom dari Makassar. Walaupun dalam keadaan terkepung dan secara jumlah pasukan maupun persenjataan kalah jauh, I Gusti Ngurah Rai dan pasukan Ciung Wanara tidak gentar. Para prajurit ini menyerukan puputan atau perang penghabisan. Pada akhirnya 86 prajurit Ciung Wanara yang gagah berani termasuk I Gusti Ngurah Rai gugur. Sedangkan di pihak Belanda kurang lebih 400 orang prajuritnya tewas. Diorama terakhir yaitu diorama ke-33 menceritakan tentang pembangunan di Bali dalam mengisi kemerdekaan mulai tahun 1950 sampai tahun 1975. Pembangunan di Bali itu berlandaskan kebudayaan dan dijiwai oleh agama Hindu, mengutamakan bidang pariwisata, budaya, pendidikan, dan pertanian. Oke sobat, demikianlah jalan-jalan kita kali ini. Semoga video jalan-jalan ke Monumen Bajra Sandi dan pengenalan sejarah Bali melalui diorama di dalamnya ini bisa membuat sobat lebih mengenal dan lebih mencintai Bali. Terima kasih sudah menonton. Jika berkenan, tinggalkan jejak dengan klik like, subscribe, hidupkan loncengnya, dan bagikan video ini supaya semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya dan channel ini juga bisa semakin berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya Eros Doni and bye.